Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 408. Orang-orang Yahudi membuat makar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjatuhkan batu kepada beliau suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Bani An-Nadir untuk meminta bantuan mereka dalam membantu beliau, meminta diyat, ganti rugi kriminal, dua orang Bani Amir yang telah membunuh Ami bin Umayyah ad-Hamri. Ketika itu, orang-orang Yahudi sedang duduk sesama mereka. Sebagian dari mereka berkata, kalian tidak pernah melihat Muhammad berada dekat sekali dengan kalian seperti saat ini. Maka, siapakah di antara kalian yang siap untuk naik ke atas rumah, untuk menjatuhkan batu kepadanya sehingga kita tidak merasa terganggu oleh keberadaannya? Amr bin Jihasi bin Ka'ab berkata, aku siap. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui makar jahat mereka, beliau segera pergi. Lalu Allah yang Maha Tinggi menurunkan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Quran Surah Al-Maidah 11. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, dan Syas bin Qais. Mereka terlibat dalam sebuah percakapan dengan Rasul dan beliau mengajak mereka kepada agama Allah, serta memberi peringatan akan siksa Allah. Mereka berkata, janganlah engkau mengintimidasi kami, wahai Muhammad, karena kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah, persis seperti perkataan orang-orang Kristen. Lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan ayat, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah 18. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang Yahudi untuk masuk Islam dan memberi peringatan kepada mereka akan hukuman Allah. Namun sayang, mereka menolak untuk masuk Islam dan tetap mengingkari ajaran yang beliau bawa. Kemudian Muadz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, dan Uqbah bin Wahb berkata kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah, jauh sebelum beliau diutus menjadi Rasul, dan kalian pun telah memaparkan dan menerangkan ciri-cirinya kepada kami. Rafi bin Huraimalah dan Wahb bin Yahudza berkata, kami tidak pernah mengatakan hal itu kepada kalian. Allah tidak menurunkan kitab, tidak mengutus Rasul, dan memberi peringatan setelah Musa. Lalu Allah menurunkan firman-Nya tentang perkataan Rafi bin Huraimalah dan Wahb bin Yahudza, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah 19. Kemudian Allah memaparkan kisah Musa kepada mereka, apa yang Nabi Musa terima dari mereka, protes mereka, dan perintah Allah yang ditolak oleh mereka hingga mereka terlunta-lunta di muka bumi selama 40 tahun sebagai hukuman atas tindakan mereka.